Assalamualaikum sebelumnya Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di siang hari ini untuk kita kunjungi dan mengobrol bareng. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Pak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak menekuni usaha produksi kayu apa tadi? Arang kayu tadi itu Pak. Mungkin bisa dikasih tahu dulu Pak. Kayak latar belakangnya apa yang mendorong Bapak untuk memilih usaha produk ini, yang apakah karena peluang pasar ekspor atau ada dorongan lingkungan dan energi terbarui gitu? Oke, saya perkenalkan, nama saya Agung Bamantara Kristianto. Saya di sini selaku direktur utama dari PT Royal Brigade Asia. Apa yang melatar belakangi saya terjun di dunia bisnis natural hardwood charcoal atau briquette ini adalah demand di luar negeri itu unlimited, jadi permintaannya itu sangat besar. Apa yang mendasari hal tersebut yaitu orang Eropa, orang Amerika, orang bahkan Timur Tengah ya. Mereka kalau mau menebang pohon itu izin harus sampai gubernur, sehingga di sana itu susah sekali untuk mendapatkan arang kayu natural hardwood charcoal itu sangat susah, permintaannya banyak, pasarnya juga luas. Ketika pertama kali memulai ini Pak, bagaimana proses produksi Bapak rancang? Apakah Ketika pertama kali memulai Pak, bagaimana proses produksi Bapak rancang? Apakah langsung skala besar atau bertahap dari produksi rumahan dulu Pak? Ya, dulu sebelum saya memulai terjun di industri, ini kan skalanya industri ya. Yeah. Saya memang pernah mencoba untuk selling di lokal, jadi penjualan di lokal, kayak seperti warung sate, bakmi Jawa. Nah, kemudian di situ ada perkembangan permintaan yang begitu besar ya. Waktu itu saya berpikir bahwa ini harus membuat industri ini, maksudnya ini harus membuat pabrik gitu. Ini harus membuat pabrik, dan kemudian seiring berjalannya waktu saya mencoba menjual ke luar negeri, jadi melalui website, melalui trader yang ada di Indonesia. Terus bahkan saya pernah ikut pelatihan di Sperindak tentang bagaimana cara ekspor ke luar negeri. Nah, di momentum seperti itu saya manfaatkan untuk berjualan arang ini ke luar negeri, sehingga pasar di mancanegara itu dari beberapa negara saya mencoba mengirim sampel. Saya kirim sampel melalui DHL, melalui ekspedisi-ekspedisi yang mereka mengirim langsung ke luar negeri, dan nggak langsung banyak, jadi ada sekilo 2 kilo saya kirim sampel ke perusahaan-perusahaan arang di Eropa, di Amerika, di Korea, di Jepang, di Australia. Dan kemudian itu pun nggak langsung singkat ya, prosesnya kurang lebih 1-2,5 bulan waktu itu. Kemudian si buyer itu mengontak, bisa nggak saya request 20 ton satu kontainer gitu. Bisa, tapi harus menunggu karena saya lagi develop pabrik ini, saya lagi membangun pabrik ini. Kemudian dari situlah awal mulanya, sehingga ini bisa berdiri seperti ini dan saya melayani di berbagai negara untuk ekspor. Seperti itu. Ya Pak Gun, tadi untuk masalah penjualan, tadi saya pengen tahu aja nih, per harinya itu bisa produksi sampai berapa untuk sekarang ini? Ya, hitungan tonase atau rupiahnya? Tonnya aja. Tonnya ya. Jadi gini, kalau ini kan hitungannya bukan per hari ya, tapi per periode, per panen dalam skala satu produksi. Jadi misalnya di sini ada 10 tungku. 10 tungku itu misalnya kita produksi kurang lebih 10 hari. Dalam waktu 10 hari itu kita menghasilkan dari 10 tungku ini kurang lebih 18 sampai 20 ton. Tuh tadi kan Bapak singgung tentang human error dan tadi kegagalan dalam produksi. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak untuk gagal
gagal produksinya itu seperti apa? Maksudnya contohnya seperti misalnya arangnya tidak sempurna atau bagaimana? Kategori untuk gagal produksi di sini itu seperti tadi yang saya bilang, dalam satu tungku itu hasil panen dari satu tungku itu kurang lebih 1,2 ton. Nah itu biasanya itu udah nilai average ya, rata-rata dalam hasil panennya. Yang tadinya 1,2 ton kok kita cuma dapat 800 kilo atau 900 kilo. Itu pertama dari penjagaan api. Mungkin mereka malam lengah atau gimana, dan kemudian api nggak stabil, terlalu besar. Setelah ketika api besar itu akan mengalami penyusutan yang sangat lumayan ya. Dari 1,2 menjadi 900 kilo itu berarti kan ada susut sekitar 300 kilo ya. 300 kilo itu kalau dikali 5.000 kan udah 1.500.000 ya, 1.500.000. Ya, itu dikali 10, nah, 15 juta ya. 15 juta. Dari situ kita udah rugi. Oke Pak, apa sih produk yang ditawarkan sama usaha Bapak ini, terus apa keunggulan dari produk yang Bapak tawarkan ini? Iya. Produk yang unggulan dari kami itu ada namanya bincotan ya. Ini beda dengan arang yang pada umumnya dibuat ya. Yang kita buat di perusahaan ini, di pabrik ini, itu pure mati hampa. Jadi matinya ketika proses produksi karbonisasi itu benar-benar rapet, terus kemudian dia hampa udara. Jadi matinya tanpa disiram air, sehingga itu orang sana menyebutnya arang sehat ya, arang premium, arang sehat yang tidak mengandung zat karsinogen. Terus kalau gimana sih Pak cara tahu arang itu tuh udah siap dijual? Itu apakah ada klasifikasi lain? Ya, produk kita masuk ke lab ya, dari mulai moisture, terus kadar air, terus karbonnya berapa, itu kita labkan. Kita ada beberapa lembaga lab independen kayak Karsurin sama Sukovindo, itu mereka mengeluarkan sertifikasi untuk arang ini sesuai layak, ada sertifikat dari hasil lab itu baru kita bisa ajuin ke buyer, ini sudah memenuhi standar internasional yang kamu inginkan, baru kita bisa bikin MOU, kontrak dan lain sebagainya untuk payment, baru nanti akan dikirim barangnya ke penerima, ke pembeli, ke buyer gitu. Ya. Untuk melanjutkan pertanyaannya tadi Pak, jadi kan Bapak menyinggung tentang perusahaan ini menjual ke Jepang dan lain-lain Pak. Nah, untuk target perusahaan dari perusahaan ini, apakah memang diprioritaskan ekspor atau ada rencana atau sudah menjangkau pasar lokal gitu Pak? Ya. Kalau saat ini ya, karena kami ini bersaing dengan petani arang, sehingga mereka lebih murah jualnya, kita lebih mahal, dan di situ sebetulnya nggak lebih mahal sih, tapi kalau kita melihat dari sisi kesehatan ya, kayak tadi yang saya bilang itu ada kita no karsinogen ya, aman arangnya itu untuk mau bakar sate atau segala itu aman sekali, karena memang proses produksinya itu benar tanpa disiram air gitu. Nah cuman untuk mengedukasi masyarakat lokal itu susah, mereka lihatnya, tapi lihatnya itu pasti harganya. Kalau harga murah ya tak beli, masuk arang harganya segitu kan. Itu tuh memberi edukasi seperti semacam itu tuh yang butuh waktu. Selama ini kami mencoba menjual ke lokal itu dari granulnya. Jadi ada namanya itu granul, itu potongan arang yang kecil-kecil yang istilahnya limbah ya, limbahnya dari arang yang akan kita ekspor keluar. Nah itu biasanya dibeli sama tukang sate ayam, Madura, itu sate kambing itu. Nah beberapa dari mereka itu udah mulai paham ya, karena mudah dinyalakan, terus burning time-nya longer, burning time longer tuh dia lama menyalanya.
Kalau boleh tahu Pak, berapa kisaran omset yang diperoleh perusahaan dalam satu kali produksi, dan apakah ada fluktuasi tergantung musim atau permintaan gitu? Ya, kalau omset itu kurang lebih ya tergantung kita dalam satu bulan itu melayani berapa pengiriman. Jadi katakanlah kalau saya nggak bicara rupiahnya ya, karena itu terkait termasuk ya rahasia perusahaan. Ya, betul. Jadi untuk presentasi daripada modal dan omset itu bisa dibilang marginnya profit kita itu bisa dibilang 35 sampai 40%. Artinya ya sangat berpotensi sekali, maksudnya sangat apa ya, usaha di bidang areng ini beda kayak usaha kayak di kuliner, coffee shop gitu. Bahkan ini zero waste sekali, nggak ada limbah yang kita buang gitu. Kayak asapnya aja bisa jadi asap ini untuk pengawet bahan makanan. Kalau suling itu ada tetes pertama itu untuk pestisida organik. Nanti disuling lagi nanti jadi bisa untuk ini pengawet kayu, bambu dan lain sebagainya gitu. Nanti disuling lagi untuk pengawet makanan pengganti borak. Jadi pertanyaan yang kedua apa? Apakah ada fluktuasi tergantung musim atau permintaan barang? Ya, kalau fluktuasi itu sebenarnya karena kita jualan keluar ya, harga kita kan harga FOB itu pakai dolar ya. Itu kita mengikuti sistem politik, iklim politik di sana gitu. Kalau di sana pas lagi perang dolar naik ya kita seneng malah. Kita itu malah seneng. Katakanlah kita udah deal 16.000 kok naik jadi 17 gitu. Kita seneng malah. Ya gitu. Fluktuasi ya sebenarnya cuma tergantung iklim politik di luar, apakah dia lagi ada perang ekonomi atau perang kayak kemarin, itu pasti sangat berpengaruh sih. Oke, tadi kan Bapak menggunakan platform website sama trader ya Pak? Ya. Nah, apakah Bapak akan menggunakan teknik pemasaran atau manajemen lain untuk memperluas jaringan Pak? Ya. Selama ini sudah cukup ya, maksudnya kalau menutup kemungkinan atau enggak sih enggak menutup kemungkinan, cuman untuk saat ini kami dari website aja udah banyak yang kita pegang bayarnya. Tapi nanti di bulan Agustus akhir itu saya akan ke Turki dan saya akan hadir di KJRI, di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Ankara sana. Itu nanti saya akan mempresentasikan hasil komoditi dan hasil komoditi dari Indonesia. Salah satunya selain komoditi ya areng ini juga. Saya akan mempresentasikan itu di KJRI di Ankara sana di Turki, dan mereka akan mengundang beberapa buyer-buyer yang ada di sana. Yang terakhir nih Pak, apa target jangka panjang usaha briket ini Pak? Apakah ada rencana menambah kapasitas produksi atau membuka cabang di daerah lain? Ya. Dalam waktu dekat sebulan lagi ya, mungkin bulan depan kami akan membangun satu kawasan lagi pabrik yang nanti akan ada kurang lebih 100 tungku seperti ini. 100 tungku, dan kemudian saya juga punya target, punya gudang ya. Mungkin kalau nggak di Australia ya saat ini itu yang saya incer itu di Australia sama di Turki, karena Turki itu perbatasan Asia dan Eropa. Gudang di situ dalam artian ya untuk saat ini karena core bisnis saya di produksi areng kayu dan briket, itu produk utamanya itu dulu. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kayak hasil-hasil komoditi lain seperti rempah-rempah seperti cengkeh, kopi, coklat kayak gitu-gitu. Dan saya kedepannya pengen punya ya satu gudang besar yang mendistribusikan hasil-hasil dari Indonesia untuk dijual ke negara barat gitu.